Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Matinta Fadli dari kelas 4 ya 16 dengan NPM 5042 1091. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, materi dari teknik kompilasi yang berjudul microcontroller. Oke, pada awalnya microcontroller ini perkembangannya dibuat menurut kebutuhan aplikasi yang lebih spesifik dan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada mikro mikroprosesor RISC dan CISC. Lalu ada pengolah sinyal digital yaitu DSP, Digital Signal Processor, memiliki perangkat lunak dan perangkat kerja keras yang ditunjukkan untuk mempermudah proses pengolahan sinyal-sinyal digital. Contohnya seperti VCD, DVD yang kita kenal yang buat memutar audio dan video. Lalu ada microcontroller, yaitu mikroprosesor yang dikhususkan untuk instrumentasi dan kendali. Contoh penggunaannya itu sebagai berperan seperti PLC, Programmable Logic Controller, yang digunakan untuk kendaraan bermotor atau alat pengukur otomatis seperti suhu, tekanan, kelembapan, dan lain-lain yang biasa digunakan di sehari-hari. Sebuah mikroprosesor digabungkan dengan input-input I/O dan memori membentuk sebuah mikrokomputer. Eh, Pada tahun 1976, Intel meluncurkan mikrokontroler pertama yang disebut seri MSC48 yang berisi lebih dari 17.000 transistor. Lalu, eh, mikrokontroler ini mengalami perkembangan pesat seperti turunan MCS51, mikrokontroler PIC, Fujitsu, dan sebagainya. Hmm, Mikrokontrol dalam perkembangan yang begitu cepat, batasan-batasan tersebut menjadi kabur dalam definisi mini, mikro, dan mainframe komputer. Beberapa mikrokontroler disebut embedded processor atau embedded processor dalam mikrokontroler. Artinya prosesor yang diberikan program khusus yang selanjutnya diaplikasi akuisisi data dan kendali khusus. Juga bisa diprogram ulang. Microcontroller adalah suatu chip yang dibuat dengan ciri khasnya umumnya, yaitu memiliki memori relatif sedikit. Penggunaan microcontroller untuk keperluan instrumentasi khusus membuatnya tidak efisien jika menggunakan memori yang besar. Memiliki unit I/O langsung berbeda dengan mikrokomputer yang unit I/O-nya dikonfigurasi lebih lanjut. Microcontroller mempunyai unit I/O yang terintegrasi dan berhubungan langsung dengan mikroprosesornya. Lanjut, sedangkan dalam hal aplikasi, sistem mikrokontroller memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu ada program khusus yang disimpan dalam memori untuk aplikasi tertentu, tidak seperti PC yang multifungsi karena mudahnya memasukkan program. Program mikrokontroller relatif lebih kecil daripada program pada PC. Konsumsi dayanya lebih kecil. Rangkaian sederhana dan kompak, murah, karena komponen yang digunakan sedikit, seperti itu. Lalu ada beberapa perusahaan produsen semikonduktor yang membuat variannya atas lisensi Intel, yaitu suatu chip yang dapat menjalankan bahasa dan fitur 8051 ditambah dengan kemampuan dan kemudahan khusus. Perusahaan tersebut antara lain AMD, Atmel, Dallas Matra, Oki, Philips, Siemens, dan ISS. Lalu di sini ada perintah dasar MCS51 yang digunakan pada UU controller MCS51 adalah sebagai berikut. Ini adalah clear clear itu biasanya buat eh, mengulang lagi atau mereset semuanya. Lalu ada clear A, mereset atau memberi nilai 00H pada akumulator. Clear RX, X-nya ini untuk mendefinisikan angkanya itu maksudnya R0 sampai 1 gitu ya. Reset memberi nilai pada register X. Contohnya ada clear 0, R0. Nah, clear PY. Nah, P-nya ini untuk mendefinisikan port dan Y-nya ini untuk seperti angka variabel X itu untuk mendefinisikan angka. Misalnya mau angka 1, angka 2, sepertinya gitu. Nah, lalu clear clear ini untuk atau lagi yang alamat 8 bit mereset atau memberi nilai 00H pada alamat tertentu. Misalnya, contohnya sini clear 4AH. Oke, lalu ada move, format move A menyalin isi data pada port ke dalam akumulator.
Contohnya move A P3. Nyalin suatu nilai 8 bit ke port X. Contohnya move P0 tanda pagar 0 FEH. Move PX RY. Menyalin isi data yang terdapat pada register Y ke dalam port X. Set bit atau set B. Set B PX. Dan Y ini eh, men-set atau memberikan logika pada satu port pada X atau Y. Gitu. Lalu call. Yang keempat ada call. Terbagi menjadi dua format yaitu A-call, absolute call, dan L-call, long call. Perbedaannya hanya pada kemampuan jauh dekatnya pemanggilan subrutin. Seandainya penggunaan A-call hanya mampu memanggil sebagai alamat sampai 100H, maka untuk L-call dapat lebih dari itu, lebih dari 100H. Namun juga untuk penggunaan L-call membutuhkan memori dan siklus mesin yang lebih banyak atau lebih besar. Saat perintah call dijalankan, isi register PC akan disimpan dalam stack dan digantikan dengan alamat subroutine yang dipanggil dan ditandai dengan perintah return dan akan diisi kembali oleh isi dari stack dan microcontroller akan menjalankan perintah dari di bawah perintah call tadi. Jam juga terbagi menjadi dua format yaitu short jump dan long jump. Untuk penggunaannya sama seperti format call, pada penjelasan di atas hanya jam merupakan lompatan sederhana yang tidak dapat menggunakan nilai register PC seperti perintah call. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada rotate right. Di sini ada decrement and jump if not zero. Maksudnya itu kurangi nilai isi data pada register X dan bila nilainya belum mencapai 0 maka akan dilakukan lompatan ke label subprogram. Contohnya di Gens R7 gaul, kurangi nilai pada data register R7 dan bila nilainya belum mencapai 0 maka dilakukan lompatan ke subprogram dengan label gaul. Lalu ada jump if not bit set. Lompat ke label program bila nilai port X atau X.Y berlogika low atau mempunyai nilai 0. Contohnya jam JNB P1 port 1 dengan ini dengan nilai Y-nya 0 lalu go. Ada catatannya, JNB hanya bisa dijalankan dengan operan yang berkapasitas 1 bit. Seperti itu. Lalu ada CGNA, compare and jump if not equal. Bandingkan apakah nilai akumulator sama dengan nilai X, Y, Z. Bila nilainya tidak sama maka lompat ke label subprogram. Contohnya, compare and jump ke nilai A, lalu ada hashtag 0FH keren. Bandingkan apakah nilai register V sama dengan nilai X, Y, Z. Bila nilainya tidak sama maka lompat ke label subprogram. Oke, lalu ada rotate right dan rotate left. Rotate RRA ini memutar kanan 1 bit pada isi akumulator. RL itu untuk menunjukkan rotate left. Nah, kalau sudah ada RX-nya, itu eh, variabelnya apa, lalu dia akan memutar ke kanan, rotate right kanan 1 bit pada variabel X. Ini akan memutar ke kiri 1 bit pada register X. Lalu ada increment dan decrement. Increment A itu menambahkan nilai 1 bit pada akumulator. Decrement A mengurangi nilai 1 bit pada akumulator. Lalu ada increment RX itu untuk menambahkan nilai 1 bit pada register X. Lalu ada decrement RX sama juga tapi untuk mengurangkan nilai 1 bit. Catatan untuk perintah menggunakan decrement, increment, rotate, compare hanya dapat dilakukan oleh akumulator maupun register saja. Bila nilai pada suatu port ingin dilakukan perintah di atas, maka port tersebut wajib disalin terlebih dahulu ke dalam akumulator atau register dengan menggunakan perintah move. Hmm, Lalu coba kita jalankan sebuah program interpreter. Misalnya di sini kita
mendefinisikan tambah itu A, B dengan returnnya, lalu mengambil hasil penjumlahan A plus B. Lalu kita mendefinisikan juga di sini kali, fungsi kali, yaitu A, B dengan return A dengan tanda asterik atau bintang kali B. Lalu memanggil fungsi tambah dan kali. Di sini kita coba hasil tambahnya dengan variabel 5 dan 3. Lalu dikalinya ada 4 dan 2. Habis itu kita mencoba menjalankan dengan print, mencoba menampilkan output dengan hasil penjumlahan atau hasil dari kita memanggil dengan hasil tambah ini ke sini. Lalu dia akan print seperti ini. 8. Coba kita ubah di sini dengan angka 7, dia akan berubah menjadi 10 dan 8. Kalau kita juga ubah di sini ya, hmm, misalnya di sininya 10. Kitaran ini ini contoh sederhana saja. Hasil perkalian 20. Oke. Oke, baik kita lanjut. Eh, di sini ada materi tentang interpreter dan compiler dari teknik kompilasi. Saya akan dulu. Oke, kita masuk pengertian dari interpreter itu tersendiri. Interpreter itu adalah program komputer yang menerjemahkan dan mengeksekusi kode sumber baris per baris tanpa mengonfirmasinya ke dalam bentuk file terpisah, seperti bahasa mesin. Interpreter menjalankan program secara langsung dan memberikan hasil segera. Lalu ada juga compiler. Compiler ini juga program yang menerjemahkan kode sumber ke dalam bahasa mesin sepenuhnya sebelum dijalankan. Proses ini menghasilkan file biner yang dapat dijalankan secara langsung oleh komputer. Ciri-cirinya, interpreter dan compiler pasti mempunyai ciri-ciri masing-masing. Interpreter itu mempunyai ciri-ciri yang pertama adalah eksekusi dilakukan langsung tanpa kompilasi ke kode mesin. Yang kedua, lebih lambat dibandingkan compiler karena kode diterjemahkan setiap kali dijalankan. Yang ketiga, kesalahan mudah dideteksi karena interpreter berhenti pada baris yang bermasalah. Yang terakhir adalah tidak menghasilkan file biner atau executable. Lalu compiler juga eh, mempunyai ciri khasnya. Yang pertama, ada kode sumber diterjemahkan ke dalam file eksekusi, biasanya berbentuk exe atau bin. Yang kedua, ada eksekusi program lebih cepat karena sudah diterjemahkan ke bahasa mesin sebelumnya. Yang ketiga, deteksi kesalahan dilakukan selama proses kompilasi, bukan saat runtime. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu lebih lama pada proses awal karena harus mengompilasi seluruh kode terlebih dahulu. Jadi semua kode harus dikompilasi, baru di-execute. Bahasa-bahasa pemrograman pada dua materi kita tadi yaitu ada interpreter dan compiler. Interpreter mempunyai bahasa pemrograman seperti Python, Ruby, JavaScript, dan PHP. Lalu ada bahasa pemrograman yang menggunakan compiler, yaitu biasanya menggunakan C, C++, Java, menggunakan bytecode untuk JVM, Java Virtual Machine, dan Go atau Golang. Perbedaan utama dari interpreter dan compiler. Dari aspek proses eksekusi, kecepatan eksekusi, deteksi error, output, maupun contoh bahasa. Proses eksekusi interpreter itu baris per baris, sedangkan compiler itu sekaligus. Lalu ada kecepatan eksekusi. Tentu saja interpreter lambat karena harus menerjemahkan saat runtime. Lalu berbeda dengan compiler karena cepat karena kode sudah dalam bahasa mesin. Yang ketiga ada deteksi error. Itu dia dilakukan saat runtime atau saat berlangsung. Lalu compiler itu saat proses kompilasi. Jadi sebelum di runtime, compiler sudah menunjukkan deteksi errornya. Yaitu output, tidak menghasilkan file eksekusi, sedangkan compiler menghasilkan file eksekusi seperti yang tadi dibilang .exe atau .bin. Contoh bahasanya sudah dijelaskan tadi Python, Ruby, JavaScript untuk interpreter, dan C dan C++ dan Go itu untuk compiler. Contohnya di sini ada contoh proses interpreter. Misalnya kode Python seperti berikut. X sama dengan 5, Y sama dengan 10.
print X plus Y. Interpreter akan membaca kode baris per baris. Baris pertama menyimpan nilai 5 ke dalam variabel X. Yang kedua itu ada Y, untuk nilai ke 10, nilai 10 ke dalam variabel Y. Dan baris ketiga untuk mengeksekusi perintah print X plus Y dan menampilkan hasil 15 karena 10 tambah 5 hasil 15. Lalu ada contoh proses compiler, misalkan kode C berikut. Integer main, integer X sama dengan 5. Nah, integer Y sama dengan 10. Printf persen D sama koma X plus Y, return 0. Proses compiler akan membaca dan mengakses kode sumber, mengonversi kode ke dalam bahasa mesin, menghasilkan file eksekusi, misalnya program.exe. File eksekusi dapat langsung dijalankan untuk menghasilkan output 15. Lalu ada kelebihan dan kekurangan interpreter. Kelebihan interpreter ini debugging lebih mudah karena proses eksekusi dilakukan baris per baris. Yang kedua, tidak perlu kompilasi ulang saat mengubah kode. Dan ideal untuk pengembangan tepat. Lalu ada kekurangannya juga. Setiap kelebihan pasti mempunyai kekurangan, lalu interpreter ini mempunyai kekurangan eksekusi lebih lambat dibandingkan compiler. Tidak cocok untuk aplikasi yang besar yang membutuhkan performa tinggi, karena interpreter hanya untuk eh, hal-hal kecil saja, seperti tadi integer x plus y, integer x sama dengan y, integer y sama dengan 10, dan x plus y. Gitu. Lalu ada juga kelebihan dan kekurangan compiler. Compiler ini mempunyai kelebihan program berjalan lebih cepat setelah proses kompilasi selesai. Yang kedua ada cocok untuk aplikasi besar dan kompleks. Yang ketiga untuk menghasilkan file eksekusi mandiri yang tidak memerlukan kode sumber. Lalu compiler juga mempunyai kekurangan, yaitu proses kompilasi pasti memakan waktu karena ini untuk eh, project yang besar dan performa yang tinggi. Debugging bisa lebih sulit karena kesalahan hanya terdeteksi pada proses kompilasi. Seperti itu. Kesimpulannya, itu interpreter dan compiler memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang membuatnya cocok untuk tujuan yang berbeda. Pemahaman tentang kedua teknik ini penting dalam mata kuliah teknik kompilasi untuk memahami cara kerja sistem pemrograman di tingkat lebih dalam. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah hmm, memperhatikan materi yang tadi saya sudah berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.